Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari BTTH ya guys. Tepatnya episode 100. Dan juga kabar baiknya kalau BTTH ini ditambah lagi episodenya sebanyak 52 episode ya. Wadidaw. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Untuk Jinan dan juga Yanran, mereka akhirnya bersepakat untuk bekerja sama mencapai kolam Tian Sandara ya. Tetapi karena Yanran membawa salah satu harta rubah yang dimana kalau di labirin tersebut akan sangatlah mudah, membuat semua orang menjadi sangat tertarik untuk mendapatinya, sehingga pertarungan pun haruslah terjadi. Xiaoyan benar-benar begitu kesal, membuat semua orang berada di sana langsunglah terluka parah. Dan secara tidak disengaja juga untuk Xiaoyan, dia akhirnya bertemu dengan salah satu anggota dari klan tikus pemakan emas yang bernama Jingu. Terlebih juga, dia sangat tertarik kepada Xiaoyan karena dia ini adalah seorang alkemis. Dia berharap kalau Xiaoyan lulus dalam ujian ini. Dan dia pun langsung memasuki labirin tersebut. Beruntung saja Yanran berhasil untuk menemukan keberadaannya dan mereka pun berhasil untuk melewati labirin tersebut. Di sana juga sudah ada Feng Qing'er, Tan Ying, dan juga Wang Chen. Dan ini ada 3 kandidat yang akan mempersulit Xiaoyan nantinya. Dan ujian pertama pun langsunglah dimulai. Baru aja dimulai, 2 dari antara mereka haruslah tereliminasi dengan begitu cepat ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu untuk orang selanjutnya, dia ini benar-benar begitu meremehkan dengan mengatakan kepada semua orang kalau mereka ini sama sekali tidaklah memikirkan hal yang kecil, yang dimana dia ini mencoba untuk terbang lebih tinggi lagi guys, dengan bertujuan agar tidak terkena gelombang tikus tersebut. Namun siapa sangka ketika dia melewati salah satu tebing, ada salah satu alat gelombang tikus yang langsung membuat dia langsunglah terjun begitu saja ya. Ya gagal dong. Lalu untuk orang selanjutnya yaitu Feng Qing'er guys, wadidaw. Namun sebelum itu dia berbicara untuk menyombongkan status dia sebagai Pavilion Feng Lei. Dan dimana Pavilion Feng Lei ini sangatlah dekat dengan suku tikus ya. Tetapi untuk Jinsu, dia sudah tahu betul kalau Feng Qing'er ini menggunakan statusnya agar dia mudah untuk melewati ujian tersebut ya. Namun untuk Jinsu, dia sama sekali tidak memandang status siapapun ya. Dia hanya berkata, jika dirinya memiliki kesempatan di masa depan, maka dia akan datang ke Pavilion Feng Lei untuk mulai mengobrol dengannya. Lalu Feng Qing'er langsunglah memulai ujiannya. Dengan begitu cepatnya, dia berhasil melewati beberapa gelombang tikus dengan begitu mudahnya guys. Xiaoyan yang melihatnya mengakui kalau dia ini benar-benar sangatlah cepat. Dia juga merasa kalau kecepatan tersebut sebetulnya masih bisa dia imbangi bahkan lebih cepat lagi. Tetapi kondisi dia saat ini membawa Yanran, jadi dia sama sekali tidak bisa menggunakan teknik tersebut ya. Karena ya ujung-ujungnya Yanran akan tertinggal. Dan pada akhirnya dialah orang pertama yang telah lulus ujian di tingkat pertama ya. Gara-gara ini semua juga membuat semua para peserta menjadi bersemangat. Karena berkat dari Qing'er membuat mereka semua menemukan celah kecil untuk melewati ini semua. Contohnya seperti Tan Ying, dia pun langsung memperkenalkan diri untuk menjadi peserta selanjutnya. Lalu dia pun langsung mengeluarkan pedang terbangnya. Dia pun langsung meluncur dengan begitu santainya. Ternyata dia mempunyai rencana yang lain. Dia pun langsung mengeluarkan beberapa pedang serta membuat jalur baru, bahkan juga jalur tersebut dilindungi beberapa formasi perlindungan. Ia membuat dirinya menjadi orang kedua lulus ujian tingkat pertama. Lalu untuk selanjutnya yaitu Wang Chen. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah memulainya. Siapa sangka kemampuannya jauh lebih hebat daripada mereka berdua. Atau bisa dikatakan dia ini lebih cepat. Untuk Jinsu saja menganggap kalau kemampuan dari Wang Chen setara dengan puncak To Huang. Waduh, bahaya juga.
Lalu untuk peserta selanjutnya yaitu Mu Qingluan, dan Jinsu juga sangatlah mengenal Qingluan karena dia ini adalah murid dari Feng Chunzhen ya. Mendengar itu juga Xiaoyan sangatlah senang karena dia tidak menyangka bahwa dia tidak perlu usaha besar untuk berputar-putar di dunia ini hanya untuk mencari keberadaannya ya, karena muridnya saja sudah berada di sini, jadi gampang untuk mendekatinya. Kali ini, Qingluan sangatlah berbeda daripada yang lain. Dia jalan dengan begitu santai, sembari memainkan serulingnya, yang dimana gelombang tikus tersebut sama sekali tidaklah berdampak kepadanya ya, membuat semua orang menjadi sangatlah iri. Karena telah menganggap tanpa adanya senjata spiritual tersebut, dia sama sekali tidak bisa melewati ujian ini. Padahal nyatanya kalau Qingluan tidak perlu menggunakan seruling tersebut ya, karena guys, gelombang tersebut sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Dan akhirnya dia adalah menjadi peserta keempat yang telah lulus. Dan juga untuk Feng Qing'er serta Wang Chen sangatlah menantikan kehebatan dari Xiaoyan ya. Bahkan untuk Wang Chen menganggap kalau Xiaoyan sepertinya tidak akan mampu untuk sampai ke sini. Lalu untuk selanjutnya, ya sudah pasti Xiaoyan dan juga Yanran. Setelah memperkenalkan namanya, semuanya langsung mengetahui kalau ini adalah Xiaoyan. Ia memiliki masalah kepada Fei-Tian. Begitu juga dengan Jinsu menanyakan sebenarnya masalah apa antara mereka berdua. Xiaoyan pun tidak menyangka kalau masalah ini juga akan sampai ke suku tikus ya. Benar-benar begitu menyebar luas guys. Lalu Jinsu pun menanyakan kepada Xiaoyan apakah dia yakin untuk melewati rintangan ini membawa seseorang bersamanya. Ucapan tersebut juga membuat Yanran merasa benar-benar dirinya ini menjadi beban ya. Tetapi Xiaoyan geleng-geleng kepala kalau dia akan bertanggung jawab atas kelulusannya. Wadidaw! Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsunglah memulainya. Sebelum itu juga, Xiaoyan meminta kepada Yanran untuk terus ikuti dirinya dari belakang ya. Karena dengan begini, dapat mengurangi beberapa serangan gelombang sonik ataupun ya mengurangi dampaknya guys. Namun sayangnya di pertengahan perjalanan, Yanran sudah tidak kuat untuk menahan gelombang tersebut. Di sisa-sisa kesadarannya, dia mengakui kalau saat ini Xiaoyan sudah sangatlah jauh di jangkauannya ya. Feng Qing'er yang melihat mereka berdua kesusahan telah menganggap remeh kemampuan dari Xiaoyan. Tetapi untuk Tang Ying meminta kepada Feng Qing'er jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan terlalu dini karena mereka masihlah belum gagal, dan dia memberitahu kepada Feng Qing'er kalau Xiaoyan tidaklah lemah. Waduh, ini namanya pria sejati tidak akan pernah meremehkan siapapun ya. Wang Chen juga sama dengan Feng Qing'er. Menurut pendapat dia, kalau Xiaoyan ini sudah berada di ujung tanduk. Dia yakin kalau Xiaoyan tidak akan sampai ke sini. Tetapi pernyataan tersebut langsung dijawab oleh Qingluan ya. Kalau dia bisa kabur dari Fei-Tian, sudah pasti memiliki beberapa keterampilan yang begitu hebat. Sedangkan untuk Xiaoyan dan juga Yanran terus berjuang agar kesadaran mereka ini sama sekali tidaklah hilang. Secara tiba-tiba juga Yanran terkena gelombang sonik yang membuat dia langsunglah terpental. Dengan cepat juga, Xiaoyan menggunakan 3000 guntur dan menyelamatkannya, membuat semua orang di sana langsunglah terkejut. Bagaimana bisa Xiaoyan mendapati teknik tersebut ya? Ucapan dari Qingluan membuat Feng Qing'er begitu sangatlah kesal. Baginya ini adalah sebuah penghinaan dan juga aib terbesar bagi Pavilion Fenglei. Wadidaw! Yanran juga meminta kepada Xiaoyan untuk berjalan sendirian karena dia ini sudah tidak bisa menahan kesadarannya ya. Ditambah juga dia sama sekali tidak ingin menyeret dia untuk gagal dalam ujian ini. Xiaoyan pun langsung membalasnya kalau dia pernah berkata dia akan membawa Yanran sampai ke puncak ujian. Dan mereka berdua pun melanjutkan kembali. Di detik-detik keadaan yang begitu terpojok, Xiaoyan pun langsung mengeluarkan auman naga dan harimau dengan bertujuan untuk menghancurkan alat gelombang sonik tersebut ya. Jinsu yang mendengar suara auman tersebut sungguhlah terkejut. Begitu juga dengan Wang Chen dan lainnya. Mereka tampak terkejut dan mengatakan ini sepertinya sangatlah mustahil. Dari auman tersebut juga membuat susunan gelombang sonik sangatlah melemah. Dan Jinsu pun langsunglah menyatakan kalau mereka berdua telah lulus ujian guys. Walaupun mereka berdua ini belum sampai ke atas ya.
Setelah berada di atas, Tang Ying memberikan selamat kepada Xiaoyan. Berbeda dengan Feng Qing'er dan juga Wang Chen yang terus-terusan untuk memprovokasinya serta meremehkannya guys. Untuk Qingluan, dia penasaran dengan metode latihan 3000 petirnya sampai level keberapa. Menurutnya, kecepatan dia sekarang ini melebihi kecepatan dari Feng Qing'er. Waduh, diprovokasi kembali. Mendengar itu juga membuat Feng Qing'er sungguh sangatlah kesal kepadanya. Dan dia memberitahu kepada Qingluan kalau konferensi 3 bulan ke depan akan segera dimulai. Dan izinkan dia mencoba melihat apakah kekuatan Qingluan telah meningkat selama bertahun-tahun ini ya. Lantas itu pun dijawabnya dengan begitu enteng kalau dia akanlah menantikan ini semua. Alhasil mereka berdua saling berdebat satu sama lain. Lalu juga untuk Xiaoyan yang telah melihat perdebatan mereka langsunglah menyimpulkan sepertinya Pavilion Fenglei dan juga Pavilion Xifang sepertinya memiliki perselisihan yang sangat sulit untuk diselesaikan ya. Lalu dia pun meminta kepada Mu Qinglan apakah dia mempunyai waktu sebentar untuk berbicara empat mata. Dan Mu Qingluan pun langsunglah mengizinkannya. Di sana Xiaoyan pun langsung to the point apakah yang Mulia Feng adalah guru dari Mu Qinglan. Dan dia membenarkan hal tersebut. Lagi pula sepertinya semua orang sudah mengetahui gurunya ya. Xiaoyan langsung menanyakan apakah dia tahu keberadaan dari gurunya sekarang. Pertanyaan tersebut juga membuat Mu Qingluan sungguhlah kebingungan mengapa dia mencari gurunya dan apa hubungannya Xiaoyan dengan gurunya. Xiaoyan hanya menjawab kalau dia ini diperintahkan oleh teman lama dari senior Feng untuk menemui dirinya. Tetapi Xiaoyan sama sekali tidak bisa memberitahu tentang teman lama dari senior Feng karena ini adalah bersifat rahasia. Mu Qingluan juga tidak begitu mempermasalahkannya. Dia pun memberitahu kalau guru dia ini benar-benar suka bepergian, jadi akan sangat sulit untuk menemukan keberadaannya. Tetapi jika memang dia ingin bertemu dengan gurunya, maka dia akan bisa membantunya, yaitu pergi ke Pavilion Fenglei dalam 3 bulan mendatang. Maka dia akan menjemputnya dan juga memandunya untuk bertemu dengan gurunya ya. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsunglah terkejut karena dia ini memiliki masalah dengan Pavilion Fenglei guys. Alasan dia menyuruhnya untuk datang ke Pavilion Fenglei karena 3 bulan lagi akan ada namanya konferensi Pavilion Xifang. Kebetulan tempatnya kali ini berada di Pavilion Fenglei guys. Ya elah, masalah lagi dong. Dan pastinya konferensi ataupun kompetisi tersebut berisikan banyak sekali para guru. Dia yakin kalau gurunya ataupun senior Feng pasti berada di sana ya. Lantas Xiaoyan pun tidak ada pilihan lain lagi karena ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan keberadaannya. Dan dia pun berterima kasih telah memberitahu informasi tersebut ya. Tetapi Mu Qingluan memberitahunya kalau dia tidak akan membantunya jika ada masalah ke depannya ya, karena dia tidak mau terlibat dalam masalah apapun guys. Dan Xiaoyan mengerti akan hal tersebut. Namun jika ucapan dari Xiaoyan benar kalau dia ini adalah teman lama dari gurunya, mungkin saja dia tidak akan mendapati masalah besar. Lalu lonceng pun langsunglah berbunyi yang menandakan ujian telah berakhir ya. Semuanya pun langsung naik ke atas. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia pun langsung bertemu dengan Jingu yang dimana Jingu langsung mengajaknya untuk pergi dari sana. Yang ternyata Xiaoyan dibawa ke hadapannya Jinxi dan Xiaoyan pun sudah tahu mengapa dia dipertemukan. Karena sebelumnya Jingu ini memberitahu kalau senior Jinxi ini memiliki luka di tubuhnya. Jadi ya harapan mereka ini kalau Xiaoyan bisa menyembuhkan lukanya ya. Tanpa basa-basi, Jinxi meminta kepada Xiaoyan untuk memeriksa tubuhnya. Ketika diperiksa, ternyata Jinxi telah mengalami racun api tulang yang membuat sumsum tulangnya ini terbakar secara menyeluruh. Dan ini adalah penyakit yang baru pertama kali dia temukan. Jadi dia pun memberitahu sangatlah sulit untuk dihilangkan. Memang bisa, tetapi sangatlah sulit ya. Mendengar itu juga membuat mereka berdua langsunglah menghela napas. Namun Xiaoyan berkata kalau dia berjanji akan menghilangkan racun tersebut. Hanya saja caranya ini mungkin akan sangatlah berbahaya. Hanya saja kekuatan dia ini masihlah belum memenuhi syarat ya. Jika dipaksakan, takutnya racun api tersebut menjadi begitu sangatlah berbahaya. Mendengar itu, Jinxi pun langsung memberitahu dan juga menawarkan jika mereka bisa membantu Xiaoyan mencapai ranah Dozong, apakah dia bisa menghilangkan racun di dalam tubuh sepenuhnya.
Jika memang dia bisa dan sangatlah yakin, maka suku tikus pemakan emas ini akan memberikan sebuah tempat yang berisikan energi terkuat di seluruh penggunungan. Bahkan untuk kolom darat Tianshan itu bukanlah apa-apa dari tempat tersebut ya. Wadidaw. Dia meyakinkan kalau Xiaoyan berada di sana sudah dipastikan dia akan meningkat dengan begitu singkat. Mendengar itu juga membuat Xiaoyan langsung mengetahui kemungkinan tempat tersebut adalah sumber racun yang berada di dalam tubuhnya Jinxi, dan Jinxi membenarkan hal tersebut ya. Mendengar itu juga Xiaoyan mempunyai rencana. Mungkin saja jika dia menyerap racun api dari sana, dia akan bisa menyembuhkan racun yang berada di dalam tubuhnya Jinxi, atau lebih tepatnya menyerapnya kembali guys. Lalu juga Jinxi pun memberikan sebuah batu yang dimana ini adalah kunci untuk memasuki tempat tersebut ya. Sehingga Xiaoyan pun langsung menerimanya, yang menandakan mereka sepakat. Jadi kesepakatannya, setelah Xiaoyan mencapai ranah Dozong, maka dia akan membantu Jinxi mengeluarkan racun api dari tubuhnya ya. Ya, inilah keuntungan jadi seorang alkemis. Karena seorang alkemis ini bukan hanya membuat beberapa ramuan pil ataupun membuat beberapa bahan kimia ya, tetapi mereka juga bisa menjadi seorang dokter yang menyelamatkan seseorang guys. Dan untuk suku tikus benar-benar berharap kepada Xiaoyan untuk bisa mengeluarkan api racun dari ketuanya. By the way, tadi dari awal Mimin sebut Jinxi sebagai Jingsu. Ya, udah kebiasaan juga sih, maaf lah ya. Karena nama sebenarnya adalah Jinxi guys, takutnya kalian salah kaprah. Jadi spoiler untuk part berikutnya. Sebelum Xiaoyan memasuki tempat rahasia dari suku tikus, sudah pasti mereka semua ini akanlah bersaing untuk di kolam darat Tianshan. Ia sudah pasti untuk mendapatkan beberapa harta karun di sana, dan juga mereka bersaing dengan suku tikus lainnya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.